Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa asbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudariku jamaah salat subuh yang insyaallah selalu dalam lindungan dan curahan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar ayah bundaku? Mudah-mudahan sehat semua selalu ya. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah adalah zat yang menciptakan segala sesuatu, yang menciptakan manusia, yang menciptakan planet-planet, yang menciptakan malaikat, yang menciptakan api, angin, air, dan seluruh apapun yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Seperti dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Terima kasih. Ma kana lahumul khiyarah, subhanallahi wa ta'ala amma yusrikun. Dan Rabbmu lah, Tuhanmu lah, yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dialah yang menciptakan segala sesuatu yang diinginkannya, wa yakhtar, dan memilih di antara apa yang telah diciptakannya. Maka lahumul khiyarah. Oleh karena itu kita sebagai seorang hamba tidak boleh interupsi dan tidak boleh protes terhadap apa yang telah diciptakan dan apa yang telah dipilih yang terbaik oleh Allah di antara seluruh ciptaannya. Subhanallahi wa ta'ala amma yusrikun. Dan maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dari apa yang mereka syirikatkan, duakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, setelah kita memuji Allah, maka kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qudwah kita, contoh kita. Innama bu'ithtu li utammima makariman akhlaq. Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang paling terbaik akhlaknya, yang paling mulia attitude-nya, yang paling baik moralnya. Itulah Rasulullah SAW. Rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi. Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membacakan ayat-ayatnya berupa Al-Quran dan hadis-hadisnya. Karena Al-Quran dan hadis itu adalah sama-sama wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yuzakkihim, dan membersihkan hati-hati para sahabatnya. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan mereka kepada mereka al-hikmah, kitab, Al-Quran dan hikmah. Oleh karena itu bersalawatlah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alaihi wahidah sallallahu alaihi asyara. Barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah sekali,
maka Allah akan bersalawat kepada kita, orang yang bersalawat kepada Nabi sebanyak 10 kali. Oleh karena itu, itulah salah satu keutamaan mutaba'atur Rasul, mengikuti Rasulullah SAW dan bersalawat kepada Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau di negeri akhirat kelak insyaallah. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita masuk kepada materi kita tentang fadlus salatil jama'ati wa idharul masajid, fadilah atau keutamaan salat berjamaah dan keutamaan memakmurkan masjid. Alhamdulillah, kita sudah masuk nih di bulan apa nih Pak? Bulan Sya'ban, Masya Allah. Bulan Rajab, bulan untuk kita menanam benih kebaikan, sudah ditinggalkan baru berapa hari yang lalu, sehari 2 hari yang lalu. Oleh karena itu, walaupun Rasulullah SAW tidak menjelaskan keutamaannya bulan Sya'ban, bukan termasuk dalam bulan-bulan syuhrul hurum, bulan-bulan yang mulia atau bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi SAW di bulan-bulan seperti ini, di Sya'ban ini, hampir setiap hari beliau berpuasa. Sekali lagi, hampir setiap hari beliau berpuasa. Karena orang yang berpuasa tiap hari selama 30 Ramadan itu, atau 1 bulan penuh Ramadan itu, adalah hanya berada pada bulan Ramadan. Oleh karena itu Nabi semakin mengencangkan, memupuk apa yang beliau tanam di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban ini, karena sebentar lagi balighna Ramadan, kita akan masuk insyaallah panjang umur, kita akan masuk kepada bulan Ramadan. Oleh karena itu insyaallah semangati diri kita terus seperti ini, semangati untuk menuntut ilmu. Masya Allah, disampaikan tadi oleh Ustadz bahwasanya yang datang ke sini sering ke sana kemari menuntut ilmu, maka itu adalah sebuah kabar gembira dari Rasulullah SAW. Man salaka tariqan yalmisuhu ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan langkah-langkah kakinya menuju kepada majelis ilmu, sahhalallahu tariqan ilal jannah, maka Allah pun nantinya akan mempermudah langkah-langkah kakinya masuk ke dalam jannah, ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang ingin difahamkan, diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, khairan bentuknya jamak, begitu banyak kebaikan yang akan didapatkan, maka Allah akan memahamkan agama ini, Islam ini kepadanya. Itu sudah jaminan dari Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu kita banyak-banyak berdoa, Allahumma inni Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahlah ilmuku. Kita diperintah oleh Allah untuk menambah ilmu kita. Warzuqni fahman. Begitu juga rezeki kita yang insya Allah akan bermanfaat bagi kita semuanya. Oleh karena itu, usia tidak memandang orang menuntut ilmu. Berapapun usia kita, maka insya Allah tidak ada batasan dalam Islam menuntut ilmu. Ada satu kisah riwayat sebelum kita masuk materi kita tentang semangat orang yang berilmu. Satu hari Nabi SAW menyampaikan, misalnya ada orang yang usianya itu sudah sangat tua, sudah sangat senja, ya sudah di atas 60 tahun, ayahandaku, ibundaku, sudah di atas 60 tahun. Tapi Masya Allah selama ini dirinya jauh dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jarang untuk belajar Islam, menuntut ilmu seperti ini. Maka satu hari dia ingin belajar juga. Dia ingin belajar agama, dia ingin belajar Al-Quran, dia ingin belajar hadis. Baru Allah Subhanahu wa ta'ala gerakkan hatinya di usia 60 tahun. Bayangkan, baru digerakkan hatinya untuk belajar agama Allah di usia 60 tahun. Tapi dia pikir dalam dirinya, tidak mungkin saya bisa belajar lagi. Pikiran saya sudah melemah, fisik saya sudah melemah. Akhirnya dia berenung, dia melihat sebuah gua itu ada menetes tuh, apa istilahnya? Stalagmit, ya Pak. Kalau menetes dari atas itu ke bawah, ya apa tuh namanya tuh, menetes. Dia lihat batu itu menetes terus. Dia perhatikan, batu yang begitu keras itu ditetesin oleh air, batu itu bisa lubang di tengahnya. Batu itu bisa lubang di tengahnya. Ditetesin, dia perhatikan, hampir tiap hari dia perhatikan.
Masya Allah. Dari situ dia mengambil hikmah, ibrah, pelajaran. Ternyata akhirnya dia belajar Al-Quran, belajar hadis Rasulullah SAW. Dan di usia 60 tahun lebih itu, dalam sirah dijelaskan, dalam sejarah dijelaskan, kurang lebih 61-62 tahun, orang itu mampu menghafalkan Al-Quran 30 juz. Masya Allah. Kesungguhan itu ketika melihat sesuatu yang mungkin, inilah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu ada di mana-mana. Bisa kita lihat, bisa kita saksikan kebesarannya. Usia sekali lagi tidak membatasi orang untuk menuntut ilmu dan belajar. Maka semangati diri kita, utsulul ilmu minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat kita. Maka insyaallah kita belajar terus, belajar, mengamalkan, mendakwakannya. Walaupun kita hanya paham satu ayat, satu hadis, insyaallah mati masuk surga. Itu tujuan kita. Islam itu sangat simpel. Islam itu enggak ribet. Islam itu sangat sederhana. Sangat sederhana Islam ini. Cukup kita belajar, berilmu, hadiri majelis taklim seperti ini, maka insyaallah setelah itu apa? Kita amalkan, kita sampaikan kepada keluarga, lingkungan kita amalkan untuk diri kita. Karena ayah bundaku yang dimuliakan oleh Allah, kesolehan itu bukan cuma untuk diri kita sendiri. Sekali lagi, kesolehan itu bukan cuma untuk diri kita sendiri. Lakin solihu binafsihi wa solihu li ghairihi. Kesolehan itu harus berdampak terhadap diri kita sendiri dan juga bagi orang lain. Seorang yang mengatakan dirinya soleh di hadapan Allah, beriman di hadapan Allah, maka dia akan baik kepada seluruh lingkungannya. Maka dia akan baik kepada seluruh lingkungannya, soleh terhadap seluruh tetangganya. Itulah kesolehan. Kalau soleh hanya dikonsumsi untuk diri kita sendiri, itu toleh namanya. Namanya toleh. Tapi soleh itu harus diserahkan juga. Semua kesolehan, cahaya kesolehan itu harus bersinar di lingkungan kita. Harus bermanfaat. Itulah kesolehan. Oleh karena itu kita niatkan kita menuntut ilmu. Di subuh hari ini Masya Allah, kita mendapatkan begitu banyak keutamaan. Keutamaan sholat sunnah subuh berjamaah. Sholat sunnahnya saja khairukum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kemudian kita duduk nih. Kita sambil menunggu sebentar salat suruk. Kemudian kita duduk-duduk, kita berzikir kepada Allah dalam rangkaian menuntut ilmu, beriktikaf sebentar dalam masjid. Apa kata Nabi SAW? Maka dia mendapatkan pahala umroh atau haji tamatan, sempurna. Bayangkan, kalau kita mesti umroh haji, Masya Allah, berapa biaya yang harus kita mesti keluarkan. Walaupun secara pahala sama, tapi pelaksanaan syariatnya beda. Kita harus pahami itu. Tapi pahalanya insya Allah sama. Tapi kalau kita ada rezeki, insya Allah kita umrah, kita haji ke Baitullah, kita ziarah ke Madinatul Munawwarah, kita ziarah ke Aqsa, ke Palestina. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, semangati diri kita, picu diri kita. Allah sudah ngasih kita piranti, Allah sudah ngasih kita perangkat ini. Manfaatkan semuanya. Langkah kaki kita untuk ke masjid Allah Subhanahu wa taala ini, yang masjid namanya luar biasa, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Masya Allah, sahabat yang mulia, sahabat yang membebaskan Palestina, sahabat yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana rasula ba'di fahuwal Umar, fahiyal Umar." Atau kama kala Nabi, andaikan ada nabi, andaikan ada rasul setelahku, maka dia adalah Umar. Tapi tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi rasul setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya'i wal mursalin, penutup di antara seluruh nabi dan penutup di antara seluruh rasul. Kemudian Umar itu apabila berjalan beliau di salah satu jalan atau lorong atau gang, maka setan akan mencari jalan lain supaya tidak bisa berjumpa dan bertemu dengan Umar. Begitu takutnya setan dan kawan-kawannya kepada Umar radhiyallahu anhu. Umar adalah yang membebaskan Baitul Maqdis, Palestina. Dan insya Allah
kita semua di sini semangatnya seperti Umar radhiyallahu anhu. Semangatnya seperti Umar, dan insya Allah Umar yang sudah dijamin oleh Allah dan Rasulnya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita ingin melanjutkan materi kita ayah bunda. Karena ini kelanjutan, ya kita tidak akan membahas dari awal lagi, tapi kita akan menjelaskan, membacakan untuk mendapatkan keberkahan ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ba'da'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa an ulaika ay yakunu minal muhtadin. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain Allah. Maka merekalah yang termasuk golongan orang-orang yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah. Quran surah At-Taubah ayat 9 dan 18. Kemudian dalam ayat Al-Baqarah ayat 43 dijelaskan, surah Al-Baqarah, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, dan dirikanlah salat, tunaikan zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Ini dalil dari Al-Quranul Karim yang kita sudah jelaskan sebulan kurang lebih yang lalu, ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah. Dan inilah perintah untuk kita sholat berjamaah, untuk kita memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita akan membahas poin yang selanjutnya. Kalau saya tidak salah, kita sudah kepada poin yang keempat ya, atau poin keberapa dari pertemuan sebulan lalu. Fadilah sholat berjamaah yang pertama adalah mendapatkan naungan atau rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat, yang dimana kita sudah jelaskan salah satu daripada yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sab'ah, ada 7 golongan yang mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat kelak, pada masyar nantinya di yaumul qiyamah. Adalah salah satunya sab'a yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhillu illa dhilluh. Terdapat 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah pada hari tidak ada lagi naungan kecualinya. Salah satu yang disebut adalah wa rajulan qalbuhu mu'allaqu fil masajid, seorang laki-laki yang hatinya terpaut atau terkait dengan masjid. Laki-laki yang dimaksud di sini rajul, karena perintah kewajiban sholat berjamaah itu diwajibkan kepada kita laki-laki. Kalau ibunda seperti yang sudah kita jelaskan, para ibunda yang dimuliakan oleh Allah, walaupun sholat di rumah maka sudah mendapatkan pahala seperti kita sholat berjamaah di masjid. Berapa derajat? 27 derajat. Masya Allah. Jadi, tapi kita tidak boleh melarang kalau ada ibu-ibu yang mau sholat di masjid. Silahkan. Ya, dipersilahkan selama bisa menjaga kehormatan dan kemuliaannya mereka, maka dipersilahkan ibundaku untuk sholat di masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kenapa dikatakan diberikan, kita ulas sedikit, diberikan naungan oleh Allah? Ternyata orang yang hatinya terpaut dan terkait dalam masjid itu, dengan masjid itu, bukan lagi menjadikan sholat itu sebagai apa? Sebagai beban atau sebagai kewajiban saja, tapi sudah kesenangannya dia, happiness-nya di situ. Ya, sudah bahagia, kebahagiaannya itu di sholatnya. Jadi tidak menjadikan sholat itu sebagai beban. Yang penting menggugurkan kewajiban, bukan sekedar itu. Tapi mencintai masjid, senantiasa melaksanakan sholat di dalamnya. Kalau dia lewat di jalan mana, kemudian sudah masuk, dengar waktu untuk sholat, sudah azan, maka dia akan singgah mencari masjid-masjid. Itulah orang yang terkait dan terpaut hatinya dengan masjid. Sudah rindu, sudah cinta. Kecintaan dan kerinduannya kepada masjid tidak bisa terbayar dengan apapun. Maka insya Allah inilah yang disebut mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat kelak. Baik, dari beberapa poin tentang langkah-langkah orang yang pergi menuju masjid, itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
dicatat oleh Allah. Tidak ada yang sia-sia satupun, tidak ada yang sia-sia sedikit pun. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah ya bunda, salat itu, salat, ibadah yang kita baru saja kerjakan, yang kita kerjakan 5 kali sehari semalam, satu-satunya arkanul Islam. Satu-satunya, sekali lagi, satu-satunya rukun di dalam rukun Islam. Arkanul Islam ala khamsin. Rukun Islam itu ada 5. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersahadat, bersaksi bahwasanya Allah adalah Rabb sembahan kita dan Rasulullah SAW adalah Nabi dan utusan Allah. Yang kedua, wa tuqimas shalah. Kemudian yang selanjutnya setelah kita bersahadat, ya adalah kita menunaikan salat, mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah wa shauma ramadana wa tuhajjal baita man istata' ilaihi sabila. Kemudian kita berpuasa, kemudian kita menunaikan haji kalau kita mampu untuk melaksanakannya. Salat satu-satunya perintah Allah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus mendapatkannya melalui peristiwa yang sangat luar biasa. Harus ke langit, harus ke Sidratul Muntaha. Namanya Isra Mi'raj. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi abdan lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahi min ayatihi innahu was-samiul alim. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan seorang hambanya. Abdan. Kata-kata abdan, setelah Allah memuji dirinya, kata-kata perjalanan dan kata abdan itu menandakan bahwasanya Rasulullah SAW itu berisra dan bermi'raj, vertikal dan horizontal, melakukan perjalanan itu dengan ruh dan jasadnya. Sekali lagi, dengan ruh dan jasadnya, bukan cuma sekedar ruhnya beliau, dengan ruh dan jasad beliau. Sebuah kewajiban ibadah yang harus diambil dengan perjalanan yang tidak masuk akal secara logika. Ayah bundaku tahu berapa lama proses perjalanan Isra Mi'raj itu. Dilaksanakan di peristiwa hampir setengah malam, kurang lebih jam 12 malam, jam 11-12 malam ke atas, dan selesainya subuh. Selesainya subuh. Ayah bundaku, kalau saya bilang seperti ini, saya kemarin semalam berangkat umroh ke Tanah Suci, kita yang hidup di zaman modern ini. Kemudian saya pulang barusan nih, ayah bunda percaya nggak? Tidak akan pernah percaya. Padahal kita hari ini sudah dengan teknologi penerbangan yang sangat luar biasa, ada roket dan lain-lain sebagainya. Tapi ayah bunda tidak akan pernah bisa percaya. Oleh karena itu, salat ini hati-hati kita. Jangan sampai kita menyanyiakan ibadah salat ini. Karena diambil oleh Rasulullah SAW, diperjalankan, dan hari itu ketika peristiwa Isra Mi'raj, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Islam ini sudah hampir hilang, tiada. Islam ini gara-gara peristiwa Isra Mi'raj hampir hilang. Kenapa? Siapa manusia yang pertama diceritakan oleh Nabi SAW tentang peristiwa Isra Mi'raj ketika beliau lagi duduk-duduk di depan Ka'bah merenungi kejadian dahsyat perintah Allah Subhanahu wa taala memberikan salat yang tadinya 50 akhirnya menjadi 5 kali dalam sehari. Dan kita harus berterima kasih kepada Nabi Musa alaihissalam. Dengan tidak ada Nabi Musa, ya, kita sholat, sekali sholat harus 50 rakaat, 50 kali kita sholat dalam sehari semalam. Bayangkan kalau 50 kali kita sholat sehari semalam, tiap 5 menit azan, tiap 5 menit iqamah, azan iqamah, azan iqamah. Apa yang kita mau kerja kalau seperti itu? Kerjanya cuman sholat saja. Makanya kita nih harus berterima kasih kepada Nabi Musa alaihissalam yang mengusulkan kepada Rasulullah, kembali lagi ke atas ya Rasulullah, minta, umatmu gak sanggup, umatku saja yang gede-gede itu tinggi besar, umatmu itu yang kecil-kecil, ya kurus, hidup lagi, ya kan, gak akan sanggup. Minta lagi kepada Allah. Tapi Masya Allah, Allah memberikan kemuliaan. Walaupun kita mengerjakan 5 kali sehari semalam, tapi pahalanya sama dengan 50
rakaat, 50 kali. Allah itu tidak menurunkan kemuliaannya. Allah mungkin menurunkan jumlahnya, tapi Allah tidak menurunkan kemuliaannya, tidak menurunkan rahmatnya. Oleh karena itu, ketika Nabi SAW duduk di depan Ka'bah, ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah, kita sedikit cerita tentang peristiwa Isra Mi'raj karena begitu erat kaitannya dengan salat ini. Ketika Rasulullah SAW lagi duduk-duduk di depan Ka'bah, merenungi begitu luar biasanya perjalanan yang dilakukan dalam waktu yang singkat itu, dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu, yang malam itu begitu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, menggunakan buraq, kuda, antara kuda dengan pernikahan persilangan antara kuda dengan keledai, bukan kedelai ya, keledai. Ya. Jadi tapi bersayap, yang langkah kakinya sekali dia melangkah sepanjang mata memandang, dalam hadis dijelaskan. Jadi ketika buraq itu melangkah, baru kita memandang ke sana, buraq itu sudah sampai di situ. Itulah kecepatannya buraq. Tidak ada yang bisa memperkirakan berapa kecepatannya. Dan ketika beliau lagi duduk di situ, setelah dikembalikan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha, ke langit ke-7, kemudian kembali lagi ke Aqsa, kemudian dikembalikan lagi ke Masjidil Haram. Lagi beliau duduk merenungi peristiwa itu, tiba-tiba Abu Jahal datang kepada beliau. Ngapain kamu Muhammad? Lagi termenung kayak gitu. Padahal Nabi gak termenung. Nabi lagi memikirkan kedahsyatan, keluar biasaan yang terjadi. Jadi orang yang pertama kali diceritakan oleh Rasulullah SAW tentang peristiwa Isra Mi'raj itu siapa? Abu Jahal, atau disebut Abu Hakam, bapak yang bijaksana. Tapi Nabi SAW marah kalau dikatakan dia adalah bapak yang bijaksana. Satu hari Abu Sufyan bertanya kepada Abu Jahal, wahai Abu Jahal, kenapa engkau tidak mau beriman? Bukankah Al-Quran itu benar? Maka kata Abu Jahal, betul, Al-Quran itu benar, agamanya Muhammad itu benar. Bayangkan, Abu Jahal mengakui kebenaran agama Rasulullah SAW, agama Islam, kebenaran Al-Quran. Tapi kata Abu Sufyan, kenapa kamu gak mau beriman wahai Abu Jahal? Kenapa kamu gak mau beriman? Kata Abu Jahal, bukan faktor saya gak mau beriman, tapi faktor gengsinya Abu Jahal. Kenapa? Rasulullah SAW, kata Abu Jahal, Muhammad itu dengan saya masing-masing punya suku, punya kabilah. Sama-sama kami dulu sering ngasih orang haji itu makan, ngasih orang haji itu minum, ya, kami membagikan. Tapi sekarang kaumnya Muhammad, kabilahnya Muhammad, sukunya Muhammad ada nabinya. Sedangkan di kabilah saya, di suku saya nggak ada nabinya. Jadi ngapain saya mau beriman kepada Muhammad? Jadi sebenarnya Abu Jahal itu tidak beriman kepada Allah bukan karena faktor tidak percaya terhadap Islam, tapi karena hanya gengsi doang. Makanya hati-hati kalau kita gengsi, hati-hati. Ya, ada hal-hal yang kita gengsikan pada tempatnya, posisinya. Ada hal yang kita nggak perlu gengsi. Oleh karena itu, ketika beliau duduk, kemudian Abu Jahal datang nyamperin. Maka Abu Jahal, ngapain kamu Muhammad? Katanya, Rasulullah SAW untuk pertama kali seumur hidup, untuk pertama kali peristiwa itu terjadi, bisa duduk bareng berdua Abu Jahal tanpa Nabi diapa-apain, tanpa Nabi dipukulin, tanpa Nabi digebukin, tanpa Nabi dihina-hina dan lain-lain sebagainya. Itulah ketika peristiwa Isra Mi'raj. Duduk berdua depan Ka'bah, Nabi SAW menceritakan, wahai Abu Jahal, semalam saya begini diperjalankan, diceritakan dalam hadis yang panjang, kemudian saya dikembalikan lagi, saya bertemu para nabi, kemudian saya kembali lagi dikasih perintah sholat gini dan gitu. Peristiwa lengkap Isra Mi'raj. Apa yang dikatakan Abu Jahal? Betulkah itu wahai Muhammad? Katanya, kamu, kalau saya suruh kamu ceramah di Abi Qubais itu salah satu gunung di Mekah. Sekarang udah nggak ada. Abi Qubais itu setiap ada yang mau diumumkan di Mekah, apapun itu, karena dulu tidak ada toa, tidak ada sosmed, tidak ada apapun, maka tempat pengumumannya itu namanya Abi Qubais, salah satu bukit di Mekah. Ya, Jabal Qubais, ya namanya Jabal Abi Qubais. Jadi diumumkan di situ, jadi bukit, diumumkan di situ.
Nah, ketika Abu Jahal menawarkan kepada Nabi, mau nggak kamu ceramah di hadapan seluruh penduduk Mekah? Mau nggak kamu ceramah? Maka kata Abu Jahal, kata Rasulullah SAW, maaf, kata beliau, baik, insya Allah, saya mau, katanya. Maka untuk pertama kalinya, ya, Rasulullah SAW dengan Abu Jahal juga itu berjalan naik, dan ketika ada orang-orang penting di atas, karena yang boleh mengumumkan di atas itu hanyalah orang-orang yang penting, tokoh, nggak boleh sembarangan. Kalau ada di zaman itu yang naik ke Abi Kubais itu, Jabal Abi Kubais itu, ke bukit itu, maka dia akan dipenggal lehernya kalau orang sembarangan. Harus orang-orang tertentu, tokoh. Maka ketika mereka berdua, Rasulullah SAW dan Abu Jahal itu di atas, Abu Jahal teriak, wahai penduduk Makkah, ini Muhammad mau bicara. Katanya semalam dia melakukan perjalanan begini. Setelah itu Nabi dipersilakan bicara. Penduduk Makkah, orang beriman yang hari itu masih sedikit, kemudian kafir Quraisy juga ada di bawahnya, mendengarkan Nabi bercerita dari awal hingga akhir peristiwa itu. Setelah itu Abu Jahal itu turun, kemudian tertawa terbahak-bahak. Katanya, hari ini hancurlah agamanya Muhammad. Jangankan orang kafir Quraisy yang tidak percaya peristiwa itu, para sahabat saja hari itu yang baru-baru masuk Islam itu agak goyang imannya. Goyang imannya para sahabat. Kemudian Abu Jahal ke Darun Nadwa. Darun Nadwa itu salah satu tempat pertemuan, gedung pertemuan terbesar di zaman itu. Dia kumpulkan, katanya, wahai tokoh-tokoh Quraisy, hari ini agamanya Muhammad sudah selesai, sudah nggak ada lagi. Orang-orang Makkah tidak percaya sama dia. Tapi katanya, tiba-tiba ada yang nyeletuk. Tapi masih ada satu orang nih. Kalau orang itu juga udah gak percaya, maka selesai Islam ini, habis Islam ini. Kemudian bertanya mereka, siapa itu? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar tidak ada dalam peristiwa itu ketika Rasulullah mengumumkan di Jabal Abi Kubais itu. Tidak ada beliau. Beliau lagi ada di kebun kurmanya. Maka Abu Jahal katanya, baiklah, kalau gitu kita temui Abu Bakar di kebunnya sana. Maka untuk juga pertama kalinya orang beriman dan orang kafir Quraisy Makkah itu bisa jalan bersama-sama tanpa ada gangguan apapun. Pertama kali Nabi SAW bisa duduk-duduk sama Abu Jahal depan Ka'bah. Pertama kali Nabi berdiri di Jabal Abu Kubais. Dan untuk pertama kalinya orang kafir Quraisy musyrikin Makkah dan kaum muslimin yang hari itu mengikuti mereka untuk menemui Abu Bakar. Maka diceritakanlah, dari luar Abu Jahal sudah berteriak, ya Abu Bakar, ya Abu Bakar, keluar wahai Abu Bakar. Maka Abu Bakar langsung keluar. Maka ketika keluar, dia menyampaikan, Abu Jahal menyampaikan, menceritakan, itu temanmu Muhammad semalam katanya begini, diceritakan itu Isra Mi'raj. Lengkap, komplit. Bayangkan sudah berapa kali Isra Mi'raj itu peristiwanya diceritakan. Dan dalam ilmu psikologi, kita harus perhatikan ini baik-baik. Dalam ilmu psikologi, hal yang selalu diulang-ulang, di-repeat, diulang-ulang terus-menerus itu akan tertanam di dalam hati dan pikiran yang mendengarnya. Bayangkan, ketika selesai diceritakan, apa jawaban Abu Bakar radhiyallahu anhu? Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, jangankan peristiwa Nabi itu ke langit, yang turun saja dari langit saya percaya, kata Abu Bakar. Apalagi kalau cuma naik ke langit. Bayangkan, yang turun saja dari langit, Jibril, wahyu itu diantarkan dari langit kepada Rasulullah SAW, saya percaya. Apalagi kalau cuma sekedar beliau naik ke langit. Yang turun saja saya percaya, apalagi kalau yang naik. Kemudian kata Abu Bakar, coba perhatikan ini. Begitu tinggi keimanannya Abu Bakar. Makanya kata Nabi SAW, andaikan keimanan Abu Bakar itu ditimbang dengan seluruh keimanan umat manusia di luar para nabi dan para rasul, maka imannya Abu Bakar jauh lebih berat daripada seluruh timbangan imannya manusia. Maka apa kata kedua Abu Bakar ketika dia mengatakan, jangankan yang pertama katanya, beliau naik ke langit, yang dari langit saja turun saya percaya.
Kemudian kata Abu Bakar, andaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tembok ini warnanya hitam, padahal sebenarnya tembok ini warnanya putih dan semua orang melihat tembok ini warnanya putih, kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka saya akan membohongi mata saya dan saya akan mengikuti kata Rasulullah SAW bahwasanya tembok ini warnanya hitam. Paham ini ayah bunda? Andaikan tembok ini warnanya putih, tapi kata Nabi warna ini warnanya hitam, maka saya akan ikuti Rasul saya warnanya hitam. Saya akan bohongi mata saya akan bohongi diri saya. Begitu luar biasa keimanannya Abu Bakar. Dalam sirah Nabawiyah dijelaskan tentang peristiwa Isra Miraj itu. Maka ketika itu Abu Jahal kecewa dan dia pulang. Ketika Abu Jahal pulang, maka Abu Bakar mengikuti beserta kaum muslimin yang lainnya. Dari jauh, Abu Bakar sudah mengangkat sarungnya seperti ini sambil berlari menuju kepada Nabi di bawah Jabal Abi Kubais itu. Sambil beliau berlari dan berteriak, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah." Beliau itu Abu Bakar orangnya kurus. Beliau tinggi, kurus dan sangat putih. Dan Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma, ibunda kita, istri Nabi SAW, menjelaskan saking putihnya itu Abu Bakar, sampai urat-uratnya semua kelihatan. Jadi Abu Bakar itu orangnya kurus. Dia sambil berlari menggenggam sarungnya seperti ini, memegang sarungnya, berteriak dari jauh, dan itu sengaja dilakukan Abu Bakar. "Ya Rasulullah, ya Rasulullah." Ketika beliau bertemu di hadapan Nabi SAW dengan tergopoh-gopoh dan terengah-engah, masih ngos-ngosan ini, beliau bertanya, "Betulkah peristiwa itu ya Rasulullah?" Maka kata Nabi, "Betul." Sekali lagi perhatikan kata Abu Bakar. Dan inilah yang ditunggu momentumnya dan mengembalikan kembali kejayaan dan kepercayaan umat terhadap Islam. Apa kata Abu Bakar? "Wahai Rasulullah, kalau itu benar, maka pasti benar." Sekali lagi kata Abu Bakar, kalau peristiwa itu benar dan kamu sudah mengatakan benar, maka pasti itu benar. Maka mulai kembali keimanan orang-orang yang beriman. Setelah itu Nabi SAW menjelaskan bahwasanya kepada orang kafir Quraisy, kalau kalian tidak percaya, sekali lagi kalau kalian tidak percaya, ketika saya pulang menuju kembali ke Masjidil Haram ini, beliau di atas dengan buruk ditemani oleh Jibril alaihissalam, beliau melihat kafilah dagang. Ada beberapa kafilah dagang, kemudian untanya lepas. Maka Nabi berteriak dari atas, "Wahai fulan, untamu lepas ke sana, ikuti." Maka kata Nabi SAW, nanti kalian boleh tanya kabilah dagang itu. Masjidil Haram ke Aqsa itu jaraknya kalau menggunakan kuda tercepat dengan penunggang pemuda yang terkuat, orang yang paling terkuat dan tercepat menunggang kuda dan kudanya bagus kondisinya, maka ditempuh dalam waktu 1 bulan lebih. 1 bulan lebih. 30 hari 30 malam. Tapi ini peristiwa yang sangat singkat. Ketika mereka mendengarkan Nabi itu, maka mereka mulai menunggu kabilah dagang ini. Ternyata betul, datanglah kabilah dagang. Kemudian ditanyakan, sebelum mereka masuk ke kota Mekah, karena Mekah dulu itu, ayah bunda, itu seperti benteng. Maaf, ada spidol ya. Mekah itu dulu seperti benteng. Jadi kalau kita gambarkan, ya, Ka'bah itu begini. Mekah dulu itu dikelilingi oleh benteng dan ada beberapa pintunya, ada pintu utamanya, ya. Nah, ketika kabilah dagang itu masuk, sebelum dia masuk orang-orang sudah menunggu di sini. Orang-orang ini sudah menunggu kabilah dagang ini beserta dengan untanya. Maka orang-orang ini bertanya, "Wahai kabilah dagang, apakah ada barangmu yang hilang?" Pertanyaannya sederhana dulu. Maka ketika itu, "Iya, kami itu kehilangan unta." Kata kabilah dagang ini, "Kami kehilangan unta." Akhirnya mereka berjalan masuk, mulai masuk, dan di sini sudah menunggu orang-orang itu untuk membuktikan kata-kata Rasulullah SAW ketika mereka masuk. Maka ditanyalah mereka,
apamu yang hilang? Katanya, unta kami hilang. Tapi kami mendengar ada suara dari atas. Suara itu mengatakan, ikuti wahai fulan, ikuti untamu itu. Bahkan Nabi luar biasanya menjelaskan bahwasanya unta itu mempunyai pengikat di lehernya. Ada warna merah kalau tidak salah, warna merah di lehernya. Itu dijelaskan dengan mendetail oleh Nabi. Maka ketika dijelaskan seperti itu, malah orang para kabilah dagang ini itu bertanya, dari mana kalian tahu? Kenapa unta saya hilang, unta kami hilang? Maka katanya, Muhammad menceritakan begini dan begitu. Maka dari situlah orang kafir Quraisy jahiliyah mulai percaya terhadap apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu jamaah yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah, perintah sholat sekali lagi, gara-gara perintah sholat mau diambil oleh Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu Wa Taala, hampir saja Islam ini hilang di permukaan bumi ini. Oleh karena itu, saking pentingnya sholat itu, jangan sampai kita tinggalkan sedikit pun. Karena mesti diambil di langitnya Allah Subhanahu Wa Taala. Mesti diambil melalui peristiwa yang sangat dahsyat, sehingga hampir membuat Islam ini hilang di zaman itu. Oleh karena itu, jangankan kita meninggalkan sholat sedikit pun, dia tidak akan pernah kembali lagi. Kita meninggalkan sholat waktu kita, itu tidak akan pernah kita bisa ambil kembali lagi. Dia akan hilang seperti itu. Dan ingat, amalan yang akan diperiksa pertama kali oleh Allah adalah sholat kita. Saya mohon maaf, saya belum bisa menjelaskan ini karena saya anggap penting menjelaskan bagaimana perintah sholat itu diambil tentang peristiwa Isra Mi'raj itu. Karena begitu erat kaitannya dengan sholat kita, dengan ibadah yang kita kerjakan ini. Oleh karena jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sudah waktu ya, sudah habis ya waktunya Pak. Sudah habis waktunya. Oh iya, saya lanjut sedikit ya. Sebelum kita akhiri, saya ingin melanjutkan tentang fadilah sholat berjamaah, ya, adalah sebab terhapusnya dosa dan diangkatnya derajat. Sebab terhapusnya dosa, diangkatnya derajat. Rasulullah SAW bersabda, ala adlukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa' bihi darajat. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu dengannya Allah Ta'ala akan menghapus dosa dan mengangkat derajat kalian? Maka para sahabat berkata, ya wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, menyempurnakan wudhu ketika dalam keadaan sulit, memperbanyak menuju masjid untuk sholat berjamaah, dan menunggu sholat sesudah selesai mengerjakan sholat. Yang demikian itu adalah perjuangan dan perjuangan. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan kita tadi habis mandi, sholat, menembus dinginnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kenapa kalau subuh hari itu, kata para ulama kita, kenapa kalau subuh hari itu begitu segar udara yang kita hirup, begitu segar, begitu segar, tidak ada kontaminasi apapun, oksigen yang kita hirup begitu segar. Karena di saat subuh hari itu, kenapa Nabi SAW menjelaskan sholat yang paling berat bagi orang-orang munafikun adalah sholat isya dan subuh. Karena di saat subuh Allah tidak mengeluarkan orang-orang yang munafik. Sekali lagi, di saat subuh Allah tidak mengeluarkan orang-orang yang munafik. Maka kita yang berjalan, mandi, kemudian berwudu, dengan bersih kita berjalan menuju masjid kita ini. Maka kata Rasulullah SAW, menembus dinginnya, menembus pagi. Maka bayangkan langkah menuju masjid kita itu, kemudian kita sholat, kemudian kita mengerjakan sholat, kemudian kita duduk-duduk di masjid seperti ini adalah perjuangan dan perjuangan. Tidak akan ada yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian man raja ila masjidil jamaati, barang siapa yang berangkat menuju masjid kemudian untuk sholat berjamaah, bayangkan, fahatwatu tamhu, maka satu langkah akan menghapus dosa. Kita berjalan ini, satu langkah menghapus dosa. Sedangkan kata Nabi SAW, langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan. Kita berjalan dari rumah kita, kalau mampu berjalan ya, tapi kalau sakit jangan dipaksa Pak. Ya, gunakan kendaraan yang ada.
Ya, tapi semampu kita kalau memang bisa berjalan, usahakan berjalan. Karena sunnahnya seperti itu. Selangkah itu adalah menghapus dosa, selangkahnya lagi mendapatkan kebaikan. Dan baik itu saat berangkatnya maupun kembali ke rumahnya. Masya Allah. Berapa banyak kebun ladang-ladang pahala yang dipersembahkan oleh Allah kepada kita. Maka semangati diri kita sholat berjamaah sekali lagi. Memakmurkan masjid ini, ya, menghidupkan masjid ini, ya, mengajak tetangga-tetangga kita, ayo kita ramaikan, kita makmurkan. Ini adalah kewajiban kita, mengajak. Kalaupun kita sudah ajak, tetangga kita nggak mau, ya alhamdulillah sudah gugur kewajiban kita. Tapi kita selalu memperingatkannya, ayo kita sholat berjamaah, ayo kita sholat berjamaah dengan bijaksana tentunya, tidak menjudge, ya, sekali lagi tidak menjudge. Ya, oleh karena itu perbanyak langkah-langkah kita menuju masjid. Perbanyak langkah-langkah kita menuju masjid. Ada orang kadang salah paham di sini. Ya, rumahnya misal di Jakarta Utara sana. Ya, mungkin gak ada masjid, hanya dia jalan ke Jakarta Timur. Ya, jalan kaki. Kira-kira itu benar apa enggak? Ya. Karena memahami hadis ini ya kadang separuh-separuh. Ya, rumahnya di Jakarta Utara, enggak tahu Allah alam apa ada masjid di sana apa enggak ada, sedangkan ada masjid di Jakarta Timur, dia jalan kaki. Ya. Enggak gitu juga. Artinya ketika misal tidak ada atau apapun, ya hanya ada musola atau apa di rumah, kemudian kita berjamaah dengan tetangga yang belum ada masjid atau musola, ya silahkan. Ya, kalau memang nggak ada masjid, ya. Kami pernah di salah satu daerah Sulawesi Selatan, di daerah terpencil. Maaf, saya bidang dakwanya itu sebenarnya disiplin ilmunya di perbandingan agama, Pak. Di perbandingan agama. Ya, tapi kita menyentuh dakwah-dakwah yang berkaitan dengan saudara kita di luar Islam. Nah, satu hari saya berkunjung ke salah satu daerah pelosok. Bayangkan, Pak, satu daerah di Kabupaten Goa, daerah pelosok, daerah pegunungan. Itu orang kalau mau sholat, namanya Desa Borongbulo, Kabupaten Goa. Itu kalau orang mau sholat, dia mau tarawih malam, maka dia harus berangkat sebelum sholat asar ke masjid terdekat. Dia berjalan. Nanti dia sampai di sana itu menjelang Isya. Saking jauhnya masjid dari rumahnya, tapi dia ingin mendapatkan pahala sholat berjamaah. Ini yang baru yang benar nih, Pak. Ini baru yang benar nih. Dia pengen juga rasakan tarawih berjamaah, maka dia berjalan tuh jauh. Ya, karena memang nggak ada masjid di tempatnya. Alhamdulillah tahun 2012 kami dan beberapa teman-teman akhirnya kita bangunkan mereka masjid sederhana. Karena di situ sudah banyak yang keluar dari Islam, ayah bundaku, sudah banyak yang keluar dari Islam. Jadi kita bagaimana mengembalikan lagi yang murtad keluar itu, mengembalikan lagi ke Islam dengan membangunannya masjid yang sederhana. Alhamdulillah, sekarang sudah jadi masjidnya, sudah dipakai beribadah, dipakai ngajar untuk anak-anak kita TPA untuk ngaji dan lain-lain sebagainya. Baik, yang selanjutnya kata Nabi SAW, jika seorang bersuci, dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban, jika seorang bersuci kemudian pergi ke masjid untuk memelihara sholatnya, maka dicatat baginya sebanyak 10 kebaikan. Dan setiap langkah ke masjid dan orang-orang yang duduk menunggu sholat akan memelihara sholatnya. Dia seperti orang yang melaksanakan ketaatan, dicatat sebagai orang yang mengerjakan sholat ketika keluar dari rumahnya sampai dia kembali lagi. Jadi walaupun kita duduk-duduk seperti ini, pahalanya dicatat seperti pahala sholat. Pahala sholatnya dapat, pahala menuntut ilmunya juga dapat. Masya Allah. Tidak ada yang sia-sia dengan kita berada di masjid Allah. Yang penting jangan ngomong yang enggak-enggak, ya. Jangan bergibah, jangan bergosip nih. Jangan lambe turah di masjid. Ya, tahu lambe turah? Ayah bunda tahu lambe turah? Ya, kalau saya ditanya kenapa tahu lambe turah, saya juga diceritakan. Ya, lambe turah itu katanya gosip-gosip selebritis ini itu. Ya, ceritanya di masjid, ceritakan di masjid begini-begini, nggak usah. Hal-hal yang nggak penting sia-sia jangan kita ceritakan di masjid. Kita ceritakan bagaimana membangun umat, mempersatukan umat, bagaimana kita bisa mendapatkan kebaikan dengan masjid kita. Kemudian barang siapa, kata Rasulullah, man kharaja min baitihi, barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan berwudu dan menunaikan sholat wajib, maka pahalanya seperti pahala orang yang berihram dan melaksanakan haji. Masya Allah.
Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Pahalanya seperti kita menunaikan berihram dan menunaikan ibadah haji. Sungguh begitu banyak kendi-kendi pahala yang disediakan oleh Allah untuk kita. Begitu banyak proyek-proyek yang Allah siapkan untuk kita. Tapi terkadang kita nih yang sudah tahu pahala sholat berjamaah berapa. Coba kita pikirkan ayah bunda. Pahala sholat berjamaahnya saja itu berapa? 27 derajat nih. 27 derajat pahalanya. Ya, kalau kita sholat sendirian berapa? 1. Saya mau nanya, kalau misal setiap kita sholat, kan manusia itu sukanya dunia Pak ya, kita ibaratkan 27 derajat ini sama dengan 27 mobil. Ini satu mobil. Ini peribaratan saja. Kita pilih yang mana? Ya, 27 mobil. Terus mau nggak yang satu mobil ini? Nggak mau kan? Ngapain? Ada yang 27, kita nyari yang satu. Tapi kalau urusan dunia, kita selalu suka yang banyak kan? Suka yang banyak tuh. Itulah sifat kita yang ditakutkan oleh Nabi. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Kita kalau urusan akhirat sudah dikasih oleh Allah 27 derajat dan ada 1 derajat, kenapa kita masih lebih banyak? Sekarang manusia, orang beriman lebih banyak, pilih mana? Ini apa ini nih? Pilih mana? Orang beriman, orang yang bertakwa, orang yang muslim, itu hari ini kebanyakan pilih yang mana? Pilih yang 27 kah atau pilih yang 1? Ayo, kebanyakan pilih yang mana? Kebanyakan pilih yang 1. Sama seperti kita ini, alhamdulillah. Setiap orang yang datang ngaji dikasih nasi padang misal kan, ya, nasi kapau misal. Masya Allah, alhamdulillah, itu di cash. Gimana andaikan Allah setiap orang yang sholat itu dikasih 27 mobil langsung, di mana mau diparkir mobil itu? Ya kan? Di mana kita mau parkir mobil itu? Tapi kenapa manusia hanya pilih yang 1 ini? Itu 1 rakaat 27 derajat. 1 rakaat kan? Bukan 1 sholat kan? 1 rakaat sama dengan 27 derajat. 1 sholat apa 1 rakaat? Ayo. Hah? 1 rakaat apa 1 sholat? Pahalanya berapa 1 rakaat? Ya? Yang dihitung ini 27 derajat ini sholatnya apa rakaatnya? Rokaatnya. Jadi kalau duhur, subuh tadi berapa? 27 kali 2 berapa? Matematika saya kurang bagus. Ya? 54. Kalau duhur 4 rakaat ya. Nah, 4 kali 27 kali 4 berapa? Jumlah sholat kita berapa? Berapa jumlah sholat kita, Bu? Ya? 2, 4, 3, 4. Itu nomornya tuh. Berapa semuanya? 17. 27 kali berapa? Berapa rakaat? 17. Coba dikalikan. Ayo ambil handphonenya, 27 kali 17. Kalkulator. Ya, matematika saya agak rusak ayah bunda. 27 kali 17. Berapa? 459 pahala yang kita dapatkan. Kalau ini 459 mobil, berapa puluh tahun kita bekerja baru dapat 459 mobil. Berapa ribu tahun kita kerja dengan gaji manajer 22 digit ya, nggak makan ya dapat mobil. Tapi Allah ngasih kita gini loh pahala. Ini yang kita sia-siakan ayah bunda. Ini yang kita sia-siakan. Bagaimana kalau kita sholat di Ka'bah, pahalanya sama dengan 100.000 derajat. Di Masjid Nabawi berapa pahalanya? 10.000. Di Masjid Aqsa berapa? 250, Pak. Bayangkan, kita sholat di sini, di rumah cuma dapat 1. Ibu-ibu sholat di masjid
atau di rumahnya tetap dapat segini. Ya. Bapak mau juga sholat di rumah nggak? Hah? Mau juga sholat di rumah? Ya? Mau juga sholat di rumah? Pahalanya bapak satu. Tapi kalau ibu-ibu sholat di rumah, sholat di masjid, pahalanya tetap 27 derajat. Jadi kalau mau dapat pahala sama ibu-ibu ya jadi ibu-ibu. Ya. Sholat di rumah saja. Ya. Makanya saya kadang ke anak-anak itu bercandain. Kalau kalian masih sholat di rumah, ya, walaupun kewajiban sholat itu sholat di masjid, ada beberapa pendapat yang menyatakan ada yang mewajibkan, ada yang mensunnah muakkadakan. Ya, kalau di mazhab Syafi'iyah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Lebih baik dilaksanakan di masjid. Saya kadang bercandain, kalau kamu mau sholat di rumah saja, mending pakai daster, ya, pakai daster saja. Ya, insya Allah dapat 27 derajat. Ya. Nah, inilah pahala ladang-ladang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ayah bundaku. Ini yang harus kita kejar. Ini baru fardu ainnya, ini baru fardu nih. Belum lagi sunnah kan? Nah, sunnahnya. Coba hitung. Oleh karena itu la tuhsuha, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan pernah mampu menghitung nikmat dan karunia yang telah diberikan Allah kepada kita. Ini hanya sekedar hitungan di atas angka, di atas kertas yang kita hitung-hitung sebagai manusia biasa. Ada pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Adalah surga, jannah, yang tidak pernah terlintas dalam pikiran kita seperti apa surga itu. Seindah-indah tempat apapun di permukaan dunia ini tidak ada bandingannya dengan surga secuil pun. Maka ketika Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat apa yang ada di atas Sidratul Muntaha itu, yang bentuknya seperti Ka'bah itu, yang dimana malaikat dalam ilmu akidah dijelaskan malaikat itu bertawaf sebanyak 70.000 malaikat bertawaf mengelilingi Ka'bah. Seperti kita bertawafnya di Masjidil Haram, di Ka'bah. Tapi mengelilingi di Sidratul Muntaha, Baitul Ma'mur. Namun ketika mereka masuk 70.000 malaikat itu masuk. Dijelaskan 70.000 di atas Sidratul Muntaha. Malaikat itu ya berkeliling itu sebanyak 70.000 malaikat. Mengelilingi seperti kita bertawafnya di Ka'bah sana. Tapi mereka ketika selesai maka tidak akan pernah masuk lagi. Saking banyaknya antriannya yang menunggu di belakang. Karena malaikat itu diciptakan dan mereka langsung bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Sedangkan kita manusia butuh proses. Ya, butuh proses. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebagian yang baru kita bisa sampaikan. Nanti insyaallah di pertemuan selanjutnya kalau ada waktu dan kesempatan, jadi usahakan ya ayah bunda, kita berwudu, kita sholat menuju ke masjid ini, ramaikan dan makmurkan masjid ini insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghapus setiap langkah, menghapus dosa kita dan memberikan pahala di langkah selanjutnya, dan ketika itu pun kita kembali maka diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sia-sianya menjadi seorang muslim, karena mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali mereka akan tetap diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada yang mau bertanya dipersilakan kalau masih ada waktu. Silakan. Bapak Ibu sekalian, masih ada yang mau dipertanyakan? Ini Ustaz, Ya. itu kenapa ya Ustaz sebabnya ya? Allah itu kan memberikan yang lebih banyak terbaik, tapi kenapa kok pada milih yang sedikit, ibaratnya itu kayak tadi sholat sunnah sebelum subuh Ya. itu kan, itu kan pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Kenapa masih milih yang satu itu yang kayak di rumah itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya jawab dulu ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Allah sudah menjawab itu, Pak. Allah itu menjelaskan dalam Al-Qur'anul Karim, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Saya memberikan dua jalan, kata Allah. Mau fujur, mau malas-malas, mau kafir, mau apa, silahkan. Takwa juga dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain dijelaskan,
Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah alladzi khalaqal mauta, yang menciptakan kematian, wal hayata, dan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah hanya ingin melihat siapa di antara kalian yang ahsanu, yang paling bagus amalnya. Kenapa Allah di situ tidak jelaskan aktsaru amala, yang paling banyak amalnya? Enggak. Tapi Allah menjelaskan ahsanu amala, yang paling bagus amalnya. Bukan aktsaru amala. Ngapain banyak amal tapi tidak ahsan? Ya, tapi kita diperintahkan juga untuk semakin banyak berbuat kebaikan, berbuat amal. Tapi kita mencari kualitasnya dari kuantitasnya amal itu. Oleh karena itu kalau ditanya kenapa banyak orang seperti ini, seperti itu, ya itulah kita punya sifat fujur, malas, fujur dan futur. Futur itu kalau bahasa Arab Ammiyah artinya sarapan pagi, Pak. Kayak kita sebentar lagi nih sarapan pagi nih. Futur. Tapi futur dalam istilah syariah kita itu malas, udah malas. Malas aja bawaannya. Ya malas sholat, malas ini, ya sholat sunnahnya juga malas. Ya gitulah, itulah sifat manusia. Dan setan, Pak, mengganggu kita, itu sudah utama. Itulah tugasnya setan, waswisu fi sudurin nas. Udahlah, nggak usah sholat. Ya ile sholat 2 rakaat capek, lu mending main handphone, gitu kan? Mending kayak gini nih, mending kerjain ini dan itu tuh. Itulah tujuannya setan kayak gitu. Udahlah, pahala kamu sudah banyak, ya kan? Saya pernah temu orang, Pak. Saya tanya, ini sudah haji, maaf ya, sudah haji. Saya tanya, Pak Haji kenapa nggak sholat? Ustaz, saya udah sholat di Masjidil Haram, Ustaz. Saya udah sholat di Masjid Nabawi, Ustaz. Pahalanya sekian rakaat. Saya bilang, Bapak mau tahu? Orang yang sholat di Masjidil Haram, pahalanya 1000 rakaat. Tapi kalau orang juga berbuat dosa di Masjidil Haram, pahalanya juga 100.000, sama saja, dikali 0. Ya kan? Dikali 0, emang seperti itu. Berbuat dosa di tanah haram, dikali sama dengan pahala yang ada didapatkan. Saya bilang, Pak Haji pulang itu mendapatkan insya Allah gelar, ya apa namanya? Haji mabrur. Orang terlahir tidak ada lagi dosa. Malah dia jadikan dalil. Nah itu dia, Ustaz, kan saya sudah pulang haji nih, terlahir tanpa ada dosa gitu kan. Seperti anak yang baru dilahirkan oleh ibunya. Itulah pahala haji. Ya makanya ngapain lagi saya sholat, Ustaz, gitu kan. Sudah selesai di sana, sudah selesai hajian. Nah inilah kadang-kadang nih, karena sudah merasa sholat di Masjidil Haram, pernah haji sebentar atau umrah sebentar, pulang-pulang gak mau sholat. Bukan begitu, artinya orang sholat. Nah fujur, sifat malas, ya, sifat membangkang seperti itu harus kita tinggalkan. Makanya kenapa banyak orang memilih seperti itu, ya surga juga gak banyak-banyak orang, Pak. Ya, surga itu kata Nabi SAW dipagari oleh hal-hal yang dibenci oleh manusia. Sedangkan neraka dipagari oleh hal-hal yang disukai oleh manusia. Sholat banyak yang benci, ya kan? Pahala 27 derajat banyak yang gak suka, lebih milih yang satu. Bahkan anehnya luar biasanya juga yang satunya juga gak diambil, Pak. Banyak yang kayak gitu kan? Padahal dilihat di KTP-nya adalah Islam. Jangankan yang 27 dikasih oleh Allah, ditawari di masjid, yang satu juga gak diambil. Nah, itulah saya katakan tadi, urusan dunia kita ini maruk, kata orang Jawa tuh, kita agak maruk tuh, mau ngambil semuanya, ya, maruk nih, ya pengen ngambil semuanya. Kita kadang agak sedikit serakah kalau urusan dunia, padahal urusan ibadah kita bermalas-malas. Waliyahudzubillah min dzalik. Saya yakin insya Allah di sini nggak seperti itu, ya, beda Pak, beda tipis insya Allah. Nggak bercanda, Pak. Iya. Baik, cukup ya. Baik. Alhamdulillah pada subuh kali ini kita menambah wawasan